Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katipun apa kabar? Sehat semua? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan adik-adik santri teti orang mulja kafi. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin besar lahir dari pondok pesantren Bata-Bata. Mudah-mudahan semuanya kita ini senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Yang kita banggakan, kita hormati, kita taati yang terhormat Raden Kiai Haji Muhammad Thohir bin Abdul Hamid, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan kesehatan. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan umur yang panjang. Mudah-mudahan pesantren ini terus berkembang dan maju. Amin Allahumma. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Akwan, para pengasuh, Dewan Ma'hadiyah, Dewan Madrasiyah, dan seluruh pengurus pondok pesantren dan pengelola pondok pesantren Mambul Ulum Bata-Bata yang kita hormati, seluruh panitia Pekan Ngaji 6 yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Kiai Haji Amin Rifki, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dan terus panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan kesehatan. Yang saya hormati, saya juga didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan hadir di tengah-tengah kita Forkopimka juga, adik-adik santri semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua. Saya dulu pernah di pesantren ini, saya dulu pernah belajar di pesantren ini. Waktu saya belajar di pesantren ini sama dengan adik-adik hari ini. Cuma bedanya waktu zaman itu belum ada pekan ngaji. Belum ada pekan ngaji, alumninya bisa menjadi bupati. Artinya kalau sudah ada pekan ngaji, mestinya nanti alumninya menjadi gubernur. Kalau sudah ada pekan ngaji, mestinya alumninya ada yang jadi menteri. Kalau ada pekan ngaji, mestinya alumninya juga suatu saat mudah-mudahan ada yang jadi presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti suatu saat bisa ada yang jadi Kapolri, bisa yang jadi Panglima TNI, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi pengasuh pesantren besar, dan keseluruhannya pondasi keilmuannya, epistemologi ilmu pengetahuannya diperoleh dari pondok pesantren Bata-Bata. Karenanya saya bahagia, saya bersyukur malam ini bisa bersama-sama. Rasanya pengen mondok kembali deh. Pengen duduk di bawah lagi seperti adik-adik sekalian, belajar, mengaji, dan beribadah di pesantren. Setelah bersyukur, saya ingin menyampaikan atau memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setelah kita bersyukur, terus kemudian bersolawat, Allah memberikan pertolongan atas ikhtiar yang ingin kita capai, atas usaha yang ingin kita gapai. Dan usaha itu mesti harus segigih-gigihnya. Adik-adik santri yang sangat saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, ini diberi waktu berapa menit? 20 menit. Saya sebelum menyampaikan beberapa materi tentang kepemudaan, saya mau bercerita sekilas tentang beberapa hal yang saya alami di pesantren ini. Tepatnya sekitar tahun 1993, pertengahan 93 saya masuk di pesantren ini. Saya belajar juga di pesantren ini, mengaji di pesantren ini. Baru kemudian sekitar pertengahan 95 saya pindah ke pesantren-pesantren.
termasuk di dalamnya pindah ke Pondok Pesantren Al-Hidayah di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Terus kemudian nyantri juga di Pondok Pesantren Peloso, Kediri, nyantri juga di beberapa pesantren-pesantren yang lain. Kira-kira waktu itu menjadi santri kelana. Di Al-Hidayah Lasem saya 3 tahun di sana. Baru kemudian pindah ke beberapa pesantren-pesantren yang lain. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di Malang di Fakultas Psikologi. Psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, mempelajari tentang kepribadian, mempelajari tentang watak, mempelajari tentang perilaku. Sambil kemudian aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Dari situlah saya berkenalan dengan banyak buku. Bahkan sebelum saya di kampus saya sudah kenal dan membaca bukunya Dale Carnegie. Baru kemudian setelah itu saya berkenalan dengan beberapa buku pengantar ilmu pengetahuan, filsafat ilmu. Saya berkenalan juga dengan beberapa teori-teori ilmu pengetahuan. Belajar juga tentang banyak hal di kampus. Dan disitulah cakrawala pemikiran saya terbuka. Akhirnya setelah itu, tepatnya 2009, saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur termuda pada waktu itu. Beberapa orang berpikir bahwa dunia politik ini adalah dunia yang antagonis. Dunia yang orang ketika datang karena punya kepentingan, karena ada kebutuhan, dan setelah tidak punya kepentingan akan hilang. Saya memilih cara bahwa pondasi kepemimpinan politik itu harus berdasarkan pondasi persaudaraan, pondasi sataritanan. Pilihan itulah yang kemudian saya pakai. Akhirnya di periode berikutnya saya diminta oleh partai untuk menjadi anggota DPR kembali, terpilih dan menjadi pimpinan fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Baru kemudian setelah itu saya boleh sambil berdiri enggak ini? Boleh ya? Izin. Baru setelah itu saya hadir menjadi pemimpin, menjadi bagian dari katalisator kelompok anak muda yang ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Setelah itu 2018 kemarin terpilih menjadi bupati di Kabupaten Pamekasan. Coba bayangkan, santri bata-bata menjadi bupati di Kabupaten Pamekasan. Dan komitmennya yang ingin dibangun adalah perubahan besar. Karena saya berpikir bahwa tidak mungkin ada hasil luar biasa dari cara kerja biasa. Tidak mungkin adik-adik sekalian santri akan menjadi santri luar biasa jika cara belajar kita biasa-biasa. Perlu cara yang luar biasa untuk kemudian bisa mendapatkan hasil luar biasa. Cara yang luar biasa saja itu belum tentu bisa langsung mendapatkan hasil yang luar biasa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya doa, zikir dan ikhtiar lain yang luar biasa perlu kita lakukan untuk kemudian kita semua ini menjadi santri yang luar biasa. Dulu tahun 90-an, tahun 80-an, pesantren oleh banyak orang dinilai sebelah mata. Orang yang sekolah di beberapa sekolah umum, anggap misalnya SLTA di kota, SLTP di kota, dianggap akan memiliki masa depan yang lebih bagus. Kenapa begitu? Karena pesantren banyak diisi atau didatangi oleh orang-orang desa. Baru kemudian tahun 2000 ada perubahan besar dalam dunia pendidikan pesantren, di mana pendidikan di kota banyak mengkhawatirkan orang tua. Teknologi yang begitu luar biasa, peredaran narkoba yang luar biasa, etika yang semakin menurun. Akhirnya pesantren menjadi pilihan pendidikan di Indonesia. Tinggal kemudian bagaimana kita semua ini memiliki kesadaran, kecerdasan yang cukup dengan belajar yang tekun, afeksi atau kecerdasan hati yang cukup dengan berzikir dan sehat. Jika dulu tahun 90-an
Santri bata-bata yang belum ada pekan ngaji saja bisa jadi bupati, mestinya dengan fasilitas yang lebih cukup bagus, dengan cara dan manajemen yang lebih bagus, dengan tidak meninggalkan pondasi tradisi yang dimiliki oleh bata-bata, maka mestinya ke depan alumni bata-bata harus menjadi presiden dan menteri. Dan sekali lagi, tepuk tangan saja tidak cukup. Jadi misalnya saya mengatakan menjadi menteri terus tepuk tangan, nggak cukup. Tetapi setelah tepuk tangan, bismillah dan nawaitu, kita semuanya itu berkeinginan kuat untuk menjadi pemuda yang membanggakan di tahun-tahun akan datang. Karenanya betul sekali jika moderator barusan mengatakan siapa kita, pemimpin, siapa kita adalah jawaban masa depan. Bahkan pemimpin masa depan, atau misalnya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itu yang pertama pengantar yang ingin saya sampaikan. Baru kemudian yang kedua, seperti apa perwajahan pemuda hari ini dan bagaimana kiprah pemuda di masa depan. Untuk melihat perwajahan Indonesia masa depan, tidak usah repot-repot. Lihat pemudanya hari ini. Lihat wajah-wajah adik-adik sekalian. Jika wajah-wajah kita ini adalah perwajahan generasi hebat, cerdas, yang memiliki etika yang bagus, memiliki kepribadian yang bagus, memiliki potensi yang luar biasa, maka perwajahan Indonesia masa depan akan menjadi luar biasa. Sehingga perwajahan Pamekasan, perwajahan Jawa Timur, perwajahan Indonesia masa depan dilihat dari perwajahan kita hari ini. Jika generasi hebat, maka Indonesia suatu saat akan hebat. Jika generasi santri bata-bata ini yang akan berkontribusi untuk bangsa dan negara ini hebat, maka Indonesia akan hebat. Dan pesantren dengan pola karakteristik yang dimiliki, memiliki syarat cukup untuk bisa menjawab tantangan kepemimpinan dan Indonesia masa depan. Kenapa begitu? Yang pertama adalah hidup di pesantren itu mesti memiliki keikhlasan yang luar biasa, memiliki kesederhanaan yang luar biasa, memiliki tingkat kepatuhan dan pondasi amaliyah diniyah yang bagus. Karenanya santri itu biasanya sholatnya lebih khusyuk, santri itu biasanya amaliyah diniyahnya lebih bagus. Dan dengan memiliki amaliyah diniyah yang bagus, itu menjadi bagian dari syarat utama untuk kemudian bisa menjadi generasi hebat masa depan. Kenapa begitu? Karena hanya ada 3 syarat mutlak yang dibutuhkan oleh dunia dan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Kenapa hanya 3 syarat? Kalau dilengkapi hanya 4 syarat misalnya yang dibutuhkan oleh dunia masa depan. Yang pertama adalah orang yang memiliki kejujuran. Dunia masa depan membutuhkan orang yang memiliki kejujuran, orang yang memiliki trust, orang yang bisa sidik, amanah dan fatonah, orang yang senantiasa ketika kita duduk di sampingnya merasa nyaman. Bayangkan kalau saya duduk di samping adik-adik sekalian sudah merasa tidak nyaman di samping saya, maka tidak akan ada kerjasama antara kita semuanya. Sehingga kejujuran, trust, kepercayaan itu menjadi bagian dari modal utama yang harus dimiliki oleh generasi masa depan. Kejujuran di bata-bata bahkan lebih tinggi nilainya dari keilmuan. Akhirnya apa yang penting kita lakukan adalah kita sudah memiliki syarat yang pertama, kejujuran. Kita sudah memiliki syarat bahwa santri bata-bata berpondasikan amaliyah diniyah dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah, dengan pondasi kejujuran yang kita miliki. Dan jika kejujuran ini menjadi watak kita, menjadi personality kita, menjadi kepribadian kita, maka semua orang akan bekerja sama dengan kita semuanya. Kenapa begitu? Karena kita sudah memiliki syarat utama, yaitu kejujuran. Baru kemudian syarat kedua yang harus dimiliki oleh pemimpin dan oleh kita semua masa depan adalah keilmuan, kecerdasan, kapasitas. Jika kejujuran sudah kita miliki, baru kemudian keilmuan kita miliki, maka kita sudah memiliki 2 syarat. Syarat kejujuran sudah kita miliki, bahkan di sini kesopanan,
sebagai bentuk turunan dari kejujuran, lebih mulia nilainya dari keilmuan, sudah kita miliki. Tinggal bagaimana kesopanan, kejujuran itu menginternalisasi di dalam diri kita semuanya. Dan baru setelah itu keilmuan. Pengajian, kitab, dan beberapa materi-materi yang diterima oleh santri untuk mengayak dan mengasah kapasitas keilmuan yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Karenanya, kalau kemudian dua syarat ini sudah dimiliki oleh kita semua, baru kemudian tantangan berikutnya adalah kecepatan. Jujur, ilmunya dapat, baru kemudian yang ketiga tidak lelet, cepat. Kenapa kita harus cepat dalam melakukan beberapa akselerasi, lompatan-lompatan? Karena siapa yang lambat dia akan ditinggalkan. Siapa yang lelet dia akan ditinggalkan oleh arus besar gelombang perubahan luar biasa. Dulu orang untuk disebut menjadi pengusaha hotel harus bangun hotel, harus bangun tempat sarana prasarana yang menunjang hotel. Sekarang tidak usah membangun hotel, cukup dengan aplikasi di handphone kita semua, kita sudah bisa disebut sebagai pengusaha hotel dan menjadi broker penyediaan kamar di hotel-hotel. Dulu orang untuk disebut pengusaha taksi, transportasi, orang harus membeli kendaraan sebanyak-banyaknya, baru kemudian dimanage sedemikian rupa, dan setelah itu dia akan disebut sebagai pengusaha angkutan, jasa angkutan. Sekarang tidak usah harus membeli mobil dan kendaraan sebanyak-banyaknya, tinggal kemudian menyiapkan kecepatan layanan servis yang mudah dan akurat serta berdasarkan kejujuran dan ilmu pengetahuan, akan disebut sebagai pengusaha transportasi. Karenanya kita ini sebagai santri bata-bata sudah memiliki 3 syarat. Yang pertama, keikhlasan sudah kita miliki, kejujuran sudah kita miliki, sidq amanah sudah kita miliki, tinggal kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan sudah kita miliki. Yang ketiga inilah yang kemudian menjadi tantangan besar bagi kita semuanya, kecepatan. Karenanya adik-adikku sekalian yang saya hormati, untuk menjadi generasi hebat perlu ada percepatan. Sehingga yang sebelumnya misalnya untuk menghafal Alfiah Ibnu Malik harus 1 tahun, gimana caranya menghafal ini? Cukup 5 bulan, atau misalnya cukup 4 bulan, atau cukup 3 bulan. Percepatan-percepatan itulah yang kemudian dibutuhkan. Baru kemudian ketika kita sudah keluar dari pesantren dan pindah dalam realitas kehidupan yang lain, menjadi tokoh di kampung, menjadi tokoh di desa, ada sesuatu yang ingin kita capai. Ini yang keempat, ada sesuatu yang ingin kita obsesi, cita-cita hidup yang ingin kita capai, dengan berpondasikan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan solusi, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dengan kecepatan akselerasi, dengan kecerdasan yang kita miliki, dengan kejujuran yang kita miliki. Insya Allah saya yakin suatu saat akan menjadi pemimpin besar yang lahir dari alumni Pondok Pesantren Bata-Bata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Baru kemudian yang ketiga, ini dibuka saja. Yang ketiga, pertanyaannya, pemimpin itu apa? Menjadi pemimpin itu apa harus jadi kades? Menjadi pemimpin itu apa harus menjadi bupati? Harus menjadi DPR? Harus menjadi camat? Harus menjadi gubernur dan presiden? Tidak. Menjadi pemimpin itu adalah melakukan manajemen, melakukan langkah, melakukan sesuatu yang merancang seluruh bayangan banyak orang menjadi satu kekuatan untuk goal yang sama. Contoh, menjadi kepala desa adalah merangkai satu keinginan dari masing-masing orang, dimanage sedemikian rupa untuk kemudian menuju titik yang sama. Misalnya, saya sebagai bupati di kabupaten ini merangkai banyak kekuatan, merangkai banyak pemikiran untuk kemudian digerakkan bersama-sama menuju goal yang satu. Pamekasan hebat, Pamekasan Seraja Pecre Parjuke. Terus bagaimana kemudian cara untuk bisa mencapai itu semua?
ada beberapa syarat yang diperlukan oleh pemimpin. Maka berikutnya ada orang yang bertanya, pemimpin itu dibentuk apa dilahirkan? Dalam sudut pandang ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, ada yang bilang dilahirkan, ada yang bilang dibentuk. Oke lah, mau dibentuk, mau dilahirkan, yang paling penting bagi kita semuanya adalah jika kita tidak menjadi bagian dari penyelesaian, maka memungkinkan kita menjadi bagian dari persoalan. Santri, adik-adik santri semuanya mulai dari sekarang sudah harus merubah konsep hidupnya di dalam dirinya, bahwa kita akan menjadi solusi. Setidaknya kita tidak akan menjadi persoalan bagi kehidupan. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita sendiri, bahwa kita akan jujur kepada diri kita. Kita dimulai dari sendiri. Ketika ada barang yang kotor, sampah, dan ada sampah di beberapa tempat, kita letakkan di tempatnya, tidak dalam rangka mau membantu siapapun, tetapi dalam rangka untuk kemudian memberikan solusi bagi kehidupan kita semuanya. Dan dengan cara-cara seperti itu, kita bisa jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah untuk kemudian tidak hanya memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat di sekitar kita, kepada kita semuanya, tetapi bagi kehidupan yang lebih besar. Dan menjadi pemimpin itu harus memberikan solusi dengan manajemen yang kita lakukan. Karenanya, lanjut ini. Karenanya menurut saya, menjadi pemimpin itu, lanjut. Menjadi pemimpin itu memiliki beberapa syarat. Apa saja syarat seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh orang pemimpin? Yang pertama saya sampaikan tadi, harus jujur, harus amanah, harus membuat semua orang nyaman ketika di samping kita, baru kemudian memiliki konsep yang cukup, memiliki cita-cita yang cukup, memiliki obsesi hidup yang baik. Tidak mungkin seorang pemimpin mau melakukan perubahan atau tidak mungkin bagi seorang pemimpin mau menghancurkan kehidupan. Pemimpin memiliki obsesi, cita-cita utama yang ingin dicapai. Dan cita-cita yang ingin dicapai itu harus terkomunikasi dengan semua orang. Karena kalau tidak terkomunikasi dengan banyak orang, niat yang baik memerlukan cara yang juga baik. Tujuan yang baik memerlukan juga cara yang juga baik. Karenanya niat itu belum cukup tanpa diteruskan dengan tindakan-tindakan untuk bisa merangkul semua kekuatan, tidak memukul semua kekuatan, mengajak semua kekuatan untuk kemudian bisa sampai di goal yang sama. Punya cita-cita yang ingin dicapai. Baru kemudian dari cita-cita ini ada manajemen. Ada etape dan tahapan-tahapan yang ingin kita capai. Ada beberapa langkah-langkah teknis yang ingin kita capai. Contoh misalnya, saya dari Pendopo Kabupaten Pamekasan menuju Acabis ke Kiai Raden Kiai Haji Muhammad Thohir di pondok pesantren ini, saya hitung butuh berapa menit perjalanan ke sini. Dari Pamekasan ke sini itu akan melewati beberapa jalan. Ada manajemen dan administrasi. Administrasi itu urusan organisasi, tapi ada manajemen. Kalau kita ini ingin sampai di Surabaya misalnya, ada acara di Surabaya jam 1 siang, kita harus memastikan kita akan berangkat jam berapa dari kabupaten ini. Kalau kita ingin mau menjadi bupati lah misalnya, atau mau menjadi gubernur misalnya, atau mau menjadi pengusaha misalnya, tahapan dan langkah untuk bisa sampai ke titik itu diperlukan tahapan dan cara yang benar. Karena menurut saya menjadi pemimpin itu harus ada caranya. Menjadi pemenang itu juga harus ada caranya, ada manajemennya. Dan menjadi yang kalah itu ada sebabnya. Karenanya untuk kemudian bisa sampai di tujuan kita semuanya, mau menghafalkan Alfiyah, mau menghafalkan Al-Quran, mau menghafalkan mata pelajaran yang lain, mau sampai di tujuan yang kita cita-citakan. Kalau tujuan kita ke barat, etape dan tahapannya jangan berangkat ke timur. Etape dan tahapannya harus berangkat ke barat. Dan pastikan setiap jam, setiap menit, setiap hari kita pastikan kita akan sampai di sana pada pukul berapa.
pada jam berapa, pada hari apa. Baru kemudian setelah kita hitung semuanya, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ikhtiar yang ingin kita capai itu adalah mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian harus dilakukan oleh seorang pemimpin, dan adik-adik sekalian sebagai calon pemimpin besar harus memastikan tahapan cara yang ingin kita lakukan tidak mundur tapi terus maju berkembang untuk bisa sampai pada tujuan akhir kita, menjadi manusia ulil albab yang memberikan manfaat kepada kehidupan bangsa, agama dan negara. Baru kemudian adik-adik sekalian, kenapa teknologi ini dibutuhkan sekarang? Revolusi industri 4.0 memaksa diri kita semua untuk beradaptasi terhadap kehidupan. Kita ini tidak bisa meninggalkan realitas, kenyataan. Dulu orang-orang tua kita ketika mau menuju satu tempat dan akan bertemu dengan temannya, dengan relasinya, tinggal berangkat, tidak harus janjian. Sebelum ada handphone, sebelum ada teknologi komunikasi, kita semuanya pakai surat, berkirim surat ke orang tua. Makanya lagu-lagu lama bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta, berkirim suratlah kepada saya. Sekarang sudah tidak ada istilah itu, tetapi kirim WA melalui IG, melalui beberapa teknologi yang lain. Revolusi industri ini memungkinkan bagi kita semua untuk kemudian melakukan percepatan. Dan realitasnya kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Dengan skill yang cukup, dengan human relationship yang cukup, dengan konsep yang cukup, dengan manajemen dan administrasi yang cukup, dengan teknologi yang cukup, maka pemimpin dengan merangkul seluruh pemikiran dan kekuatan, insya Allah akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Contoh, waktu zaman pra-kemerdekaan, zaman revolusi Indonesia, pemimpin-pemimpin besar di Indonesia menawarkan gagasan kemerdekaan, freedom, kemerdekaan Indonesia. Gagasan freedom, kemerdekaan disampaikan ke banyak tokoh pergerakan nasional waktu itu. Baru kemudian disampaikan berikutnya, kenapa kita harus merdeka. Baru setelah itu disampaikan kenapa kita harus merdeka, bagaimana caranya kita merdeka. Tahapan dan etape itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh pada waktu itu, menyatu dan kita bisa menjadi merdeka. Ditambah dengan permohonan, doa, bahkan air mata dan nyawa yang dikorbankan untuk kita merdeka. Kita sekarang tinggal mengisi kemerdekaan, mendorong bagaimana Indonesia makmur sejahtera, bagaimana kita semua yang anak-anak muda ini bisa mengisi kemerdekaan dengan baik, memerlukan skill yang bagus, memerlukan kapasitas yang bagus, memerlukan kemampuan komunikasi dan berhubungan dengan orang lain yang bagus, memerlukan kemampuan teknologi yang bagus, memerlukan manajemen cara untuk bisa sampai di sana dengan bagus. Karenanya menjadi pemimpin itu harus kompleks, lengkap. Contoh misalnya, saya bertemu dengan adik saya misalnya, siapa namanya? Sebut namanya siapa? Halo? Siapa? Amin. Hafid. Saya bertemu dengan Hafid misalnya, Adinda Hafid, terus saya bilang begini, Mas Hafid, apa kabar? Saya tidak senang sekali bertemu Anda hari ini. Mesti Mas Hafid akan kecewa. Tetapi kalau kemudian saya mengatakan, halo, assalamualaikum Mas Hafid, saya senang sekali bertemu Mas Hafid. Mas Hafid mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan Allah selalu memberkati, mesti akan senang. Apalagi terus kemudian dengan bertemu pertama dengan intrik dan gojlokan. Mas Hafid yang begini-begini, sudah tidak akan bertemu, sudah tidak akan nyaman bertemu dengan kita. Karenanya the personal approach, bertemu pertama dengan orang harus menyenangkan. Dalam kondisi situasi apapun, dimulai dari syukur dan tersenyum. Adik-adik sekalian, bisa tersenyum semuanya? Coba senyum bareng-bareng. Jika senyum kita semua dilandasi karena syukur, Allah akan mencatat sebagai bagian dari pahala.
Jika senyum kita semuanya dimulai dari keinginan untuk membangun hubungan yang baik dengan banyak orang, Allah akan mencatat amal soleh bagi kita semua. Karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, dimulai dari keinginan yang kuat, kejujuran, ditambah dengan syukur yang baik, ditambah dengan keinginan kita yang luar biasa, ditambah dengan kecepatan yang luar biasa, baru kemudian kita bergerak dengan syukur. Mudah-mudahan seluruh adik-adik sekalian yang sekarang sedang belajar di Pondok Pesantren Bata semuanya menjadi generasi hebat yang membanggakan Indonesia masa depan. Ayo aminnya bareng-bareng. Mudah-mudahan kita yang bersyukur karena diberi kesempatan belajar di pesantren ini dengan pondasi kesungguhan yang luar biasa, keinginan untuk menjadi generasi cemerlang masa depan, semuanya mendapatkan tempat yang luar biasa dan berprestasi. Dan dengan cara begitu semua, mudah-mudahan seluruh kita semua tidak hanya membanggakan pengasuh pesantren, tetapi membanggakan tetangga, keluarga, orang tua, dan membanggakan Indonesia. Dengan cara seperti itulah, maka kita semua dengan menjadi pesantren, dengan ada menjadi santri, dengan konsep yang sederhana, ikhlas, jujur, amanah, ditambah dengan kemampuan kapasitas sumber daya yang terus akan kita dalami, akan terus kita asah, akan terus kita kembangkan, dan ditambah dengan kecepatan yang luar biasa, mudah-mudahan akan menjadi generasi luar biasa. Ini pengantar dari saya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Selamat berjuang adik-adikku sekalian, para santri, selamat menjadi orang hebat, selamat belajar, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi generasi yang luar biasa karena kita diberi kesempatan untuk hidup jujur, hidup ikhlas, hidup untuk kemudian bisa mengembangkan sumber daya yang kita miliki, dan ditambah lagi dengan kecepatan yang akan terus kita kembangkan. Terima kasih kepada kita semua, dan mudah-mudahan gimana teriakannya tadi? Kalau saya tanya pemimpin muda, mau dijawab gimana? Akulah orangnya. Oke ya, saya tanya ya. Pemimpin muda. Nah, di sana itu kok gak jawab. Ayo semuanya ya. Pemimpin muda. Kalau saya jawab, kalau saya tanya bata-bata, adik-adik sekalian menjawab membanggakan. Oke ya? Pemimpin muda. Bata-bata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sudah memberikan pencerahan bagi kita mengenai pemimpin muda. Setidaknya saya catat bahwa karakteristik seorang pemimpin itu yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu human skill. Di dalamnya ada jujur, adil, atau dalam bahasa yang biasa kita gunakan siddiq, tabligh wa amanah. Fatonah. Kemudian harus terkonseptual, artinya seorang pemimpin itu harus punya ide, harus progresif, inovatif, dan solutif tentunya. Kemudian beliau harus paham administrasi, artinya seorang pemimpin itu harus tahu tahapan-tahapan kerja, kemudian kedisiplinan kerja. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin itu harus melek teknologi, karena memang era yang akan kita hadapi yang sudah banyak dikemukakan ya, diantaranya adalah tadi disampaikan generasi 4.0 atau generasi alpha, ada generasi milenial juga, ada juga postmodern. Artinya masa-masa yang akan datang ini menjadi sebuah era yang penuh dengan tantangan, dan kita akan bersaing dengan teknologi, maka kita tidak boleh kalah dengan teknologi, seperti itu. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Sementara untuk sesi pertama ini saya akan berikan kesempatan untuk 3 penanya. Sebutkan nama, alamat, kemudian delegasi. Namun sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya ingin cek sound lagi ya.
ketika saya katakan pemimpin muda, akulah orangnya, seperti itu ya. Pemimpin muda, akulah orangnya. Pemimpin muda, pemimpin muda. Oke, silakan yang mau bertanya bisa acungkan tangan. Yang berbaju biru di bawah terop, satu. Yang kedua yang di sebelah barat, kemudian yang ketiga di sebelah kamera. Silakan maju ke depan. Baju hitam di sebelah kamera. Sebutkan nama, alamat, kemudian delegasi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sama sebenarnya dengan Bupati Pamekasan, cuma tak sarjana. Badrul Tamam ya. Nama saya Badrul Tamam, salah satu panitia. Saya amat setuju dengan yang Bapak kemukakan tadi, sebagaimana dalam Al-Quran ketika Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, aslih li dini, maka konsep kepemimpinan itu ada tiga. Yang pertama, soleh dan muslih. Menjadi pemimpin itu soleh, harus dirinya baik, sehingga ketika dirinya soleh menjadi muslih, membaikkan. Ketika dirinya baik, kemudian membaikkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Maka konsep dari muslih tadi ada tiga juga. Yang pertama, ketika membaikkan sekitar, di bawahnya juga bisa entrepreneurship, orangnya sosial. Kemudian terakhir, orangnya manajerialnya yang baik. Itu yang kami ketahui dalam Al-Quran. Kemudian ada yang ingin kami tanyakan terkait tadi, ada teknologi dan semacamnya, ada human skill dan semacamnya. Yang ingin kami tanyakan sebagai pemuda ya, antara human skill sekarang kita tidak diragukan lagi bahwa pemuda itu sudah melek terhadap informasi. Bahkan yang kami temukan sekarang tidak hanya cukup melek terhadap informasi, sekarang juga harus melek terhadap finansial. Artinya di samping juga ada human skill, ada juga human finansial. Tidak hanya cukup pada kapasitas, tetapi kalau tak punya uang, setelah kami telusuri ya dari berbagai daerah, walaupun ia hebat tapi tak punya finansial, seakan-akan leadershipnya itu masih kurang. Nah, saya ingin minta tanggapan dari Bapak untuk in the year of 2045, pada tahun 2045 nanti, di mana yang akan dikedepankan di antara pemuda yang punya human skill atau human finansial, atau ada di keduanya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya mau minta foto Pak sama Bupati. Iya. Karena ada 3 penanya, mungkin iya, saya cukupkan dulu. Iya. Saya mau minta foto nanti ya Pak. Saya mau minta foto nanti sama Bupati. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, pertanyaannya singkat dan padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfud, beralamatkan Sumberwaru, Waru Pamekasan. Terima kasih sebelumnya pada moderator dan juga Bapak Bupati karena telah memberikan waktu pada saya untuk menanyakan sebuah materi pada kesempatan malam ini, yakni dengan ngaji kepemudaan. Begini, sekarang merupakan era yang sangat maju. Tentunya kita sebagai seorang santri sangatlah perlu yang namanya sebuah ekonomi. Ekonomi itu sangat perlu karena ketika kita menjadi pemimpin, salah satunya tadi adalah ada teknologi skill, yang mana mayoritas dari pemuda-pemuda khususnya santri bata-bata ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi apakah masih bisa menjadi seorang pemimpin sedangkan ekonomi dari pemuda-pemuda sekarang itu menengah ke bawah? Saya mohon tanggapannya dari Bapak Bupati.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi ada 3 syarat untuk dunia masa depan. Yang pertama, orang memiliki kejujuran, keilmuan, dan kecepatan. Akan tetapi di sini kita sudah memiliki semuanya, tapi faktor dari luar eksternal, contohnya dari orang tua tidak mendukung. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Hasani, saya dari Bangkalan. Al Hasani dari Bangkalan. Sebelumnya seperti ini, di Bangkalan itu ada sistem, mungkin kalau dalam kata bahasa kasarnya adalah sistem politik dinasti. Sistem politik dinasti. Pada akhirnya santri yang bermunculan dengan santri dengan keterampilan hebat itu tercekang dengan adanya politik dinasti tadi. Hingga pada akhirnya juga muncul paradigma dari para santri atau para siswa yang tidak mempunyai finansial yang memutu, muncul bahwasanya pemimpin yang tidak layak karena adanya politik dinasti akan tetap menjadi pemimpin. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya seperti ini, politik seperti apakah yang dijalankan di Indonesia? Karena seakan-akan ada paradigma yang buruk terhadap kita. Terus juga karena kami tercekal ingin menjadi leadership yang sejati, inginnya tercekal dengan itu. Jadi tolong paradigmanya tolong dibenarkan, mungkin saya yang salah atau mungkin karena memang paradigma dari yang teman-teman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi pertama di sini ada 4 penanya ya. Yang pertama dari saudara Badrut Tamam dan Ahmad Mahfud. Pertanyaannya sama, berkaitan dengan fungsi dari financial skill untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga dari saudara siapa tadi, berkaitan dengan dukungan orang tua. Bagaimana dukungan orang tua untuk menjadi pemimpin, karena di beberapa kasus seorang pemuda itu tidak mempunyai dukungan yang positif dari orang tua, karena memang mindset orang tua berbeda dengan pemuda. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan pertanyaannya sistem politik apakah yang digunakan di Indonesia, karena di beberapa tempat contohnya di Bangkalan masih cenderung menggunakan politik dinasti. Mungkin itu Bapak Bupati, mohon untuk diberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh adik-adik santri. Kepada Bapak Bupati, waktu sudah tepat, kami persilahkan. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa cerdas. Adikku tercinta yang namanya kembar Badrut Tamam, Mahfud, adik Mahfud, terus kemudian Al Hasani, satunya siapa tadi namanya? Oke. Saya mau bertanya kepada kita semuanya sebelum nanti menjawab tentang kebutuhan ekonomi, bahwa menjadi pemimpin itu membutuhkan ketercukupan ekonomi. Oke, iya betul, bahwa kita ketika mau mondok di pesantren ini saja kita membutuhkan kiriman dari orang tua. Kita di sini juga butuh makan, kita di sini juga butuh sesuatu kebutuhan sehari-hari kita. Saya mau bertanya kepada kita, adakah orang lahir yang langsung memiliki kekayaan besar? Saya mau bercerita sedikit tentang success story banyak orang hebat di Indonesia dan di dunia yang dimulai dari kehidupan yang serba terbatas. Ada salah satu pengusaha sukses besar di belahan dunia Eropa Timur, hanya memiliki kemampuan meramu ayam goreng. Dari ramuan ayam goreng itu digoreng, ditawarkan ke warung-warung, akhirnya tidak laku.
Sampai lebih dari 1000 kali dia memasak ayam goreng, ditawarkan ke warung-warung, tidak laku. Dengan kegigihan, dengan tekad yang luar biasa, ayam goreng ini sekarang ada di seluruh dunia. Orang menyebutnya Kentucky Fried Chicken, KFC. Ketika kita mendarat di beberapa negara, di kota-kota besar, selalu kita bertemu dengan Kentucky Fried Chicken. Dan logonya yang dipakai itu logonya orang tua. Gambar yang dipakai gambarnya orang tua. Padahal secara psikologis orang itu akan lebih cenderung melihat wajahnya anak-anak muda. Tetapi kenapa dia menampilkan wajah tua? Karena dia dari muda sampai tua ditolak dan punya warung terbakar dan seterusnya. Saya katakan dari awal tadi bahwa santri tidak hanya memiliki keikhlasan dan amaliyah diniyah, tetapi memiliki kemandirian dan ketangguhan luar biasa. Dari kecil, dari tamat SD dia sudah harus mengurus kebutuhan hidupnya sendiri. Makan sendiri, nyuci baju sendiri, tidur sendiri. Mandiri santri itu. Beda dengan beberapa orang yang hidup menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Bajunya dicucikan oleh pembantu dan seterusnya. Santri mandiri dan memiliki ketangguhan luar biasa, daya juang luar biasa dengan pondasi amaliyah diniyah dan kejujuran. Tinggal kemudian kalau finansial, uang menjadi syarat utama kemajuan, maka kita telah menjadi atau kita telah salah dalam berpikir. Modal utama kita ini akan menjadi generasi hebat atau tidak, yang dibutuhkan oleh kita semua yang saya sampaikan tadi, kejujuran, orang nyaman bersama dengan kita memiliki skill dan kapasitas, kita memiliki kemampuan dan sumber daya, kita memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan di dalam diri kita dan dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Saya yakin tinggal kemudian cita-cita yang ingin kita capai. Jika kita ingin menuju atau kita ingin menjadi pengusaha, dimulailah kita membaca tentang teori-teori menjadi pengusaha dan berteman dengan para pengusaha. Jika kita ingin menjadi pemimpin, dimulai dari cara belajar kepemimpinan dan kita berteman dengan para pemimpin-pemimpin. Jika ini kita ingin menjadi ulama besar, belajarlah yang tekun, terus kemudian berkumpullah dengan para alim ulama. Jika kita ingin melakukan sesuatu perubahan besar di dalam diri kita, bangun atmosfer dan konsep di dalam diri kita semuanya bahwa kita akan sampai di tujuan itu dengan tahapan dan etape yang sudah kita pikirkan semuanya. Sehingga pemimpin hebat itu bukan menunggu. Pemimpin hebat itu menciptakan suasana. Saya sampaikan tadi di awal bahwa dulu kalau kita ini berpikirnya tidak menciptakan suasana kemerdekaan di abad 19 awal dengan konsolidasi pemikiran dan gagasan yang luar biasa yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan kita tidak akan merdeka. Karena kegigihan yang luar biasa dan keinginan untuk merdeka itulah, dan terkonsolidasi dengan baik, baru kemudian dengan darah juang yang luar biasa, dengan keinginan yang luar biasa akhirnya menjadi merdeka. Perubahan utama yang harus kita mulai tidak dari orang lain, tetapi kita merubah diri kita dari kita sendiri. Dimulai dari kejujuran yang harus kita miliki, bahwa kesopanan lebih tinggi nilainya dari keilmuan, etika, attitude, kepribadian itu penting. Dan bahkan nilai dari pesantren ini kepribadian, kejujuran, keikhlasan lebih tinggi dari keilmuan. Kenapa? Karena dengan mengamalkan kejujuran, keikhlasan dan daya juang yang luar biasa, kita sedang mengamalkan ilmu pengetahuan. Kalau kemudian misalnya kita membutuhkan skill yang bagus, kita membutuhkan finansial yang cukup, finansial atau uang atau harta pada saatnya akan datang ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai itu semuanya. Baru kemudian yang kedua, kalau yang kita pikirkan di awal itu hanya uang saja, banyak beberapa orang kaya yang dilanjutkan oleh anaknya dan
tidak bisa melanjutkan. Tetapi karena saya yatim waktu itu, saya ingin melakukan perubahan luar biasa dalam diri saya dan ingin menjadi generasi yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Komitmen itulah yang kemudian saya pegang, saya catat, saya simpan di dalam hati dan pikiran saya. Baru kemudian saya mulai tahapan-tahapan itu untuk menuju di tujuan akhir, menjadi pemimpin yang menciptakan perubahan luar biasa di masing-masing level dan tempat. Artinya apa? Yang paling penting yang perlu ditanamkan di dalam hati pikiran dan hati kita semuanya adalah komitmen dan keinginan untuk melakukan perubahan itu. Kita tidak bisa menuntut orang lain melakukan perubahan luar biasa sementara kita tidak berubah. Kita tidak mungkin bisa menuntut orang lain sama dengan kita sementara kita tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk orang lain. Karenanya yang perlu dilakukan oleh kita semuanya adalah menciptakan perubahan di dalam diri kita serta menciptakan atmosfer perubahan di luar kita dengan mengajak orang lain untuk sama dalam pemikiran, sama dalam gagasan, sama dalam tujuan, sama dalam cara, sama dalam langkah menuju cita-cita akhir. Kalau saya di Pamekasan, Pamekasan Serace, Pamekasan Sebecre, Pamekasan Separcuke, Pamekasan yang pendidikannya maju, kesehatannya bagus, infrastrukturnya maju, ekonominya tumbuh, serta Pamekasan yang mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baru kemudian jika atmosfernya dinasti terus bagaimana? Kita sebagai pemuda jangan pernah menyalahkan keadaan. Sebagai pemuda kita menciptakan sesuatu yang berkebaruan. Karenanya orang-orang hebat, generasi hebat masa depan, dan kita semua sebagai calon generasi hebat masa depan menciptakan suasana yang berkebaruan, dan itu dimulai dari kita sendiri dengan konsep kejujuran, etika, amaliyah diniyah, siddiq amanah fatona, dengan kecerdasan yang kita miliki. Karenanya menurut saya bahkan kita ini mau menjadi apa saja tergantung kita semuanya. Adik-adik santri sekalian mau disebut dengan orang baik, setiap bertemu dengan orang tersenyum, setiap bertemu dengan orang memberikan solusi, setiap bertemu dengan orang selalu mengajak kepada kebaikan. Bertemu pertama tersenyum, bertemu kemudian selalu riang gembira, bertemu ketiga tersenyum dan memberikan solusi. Orang akan mengatakan, saya biasa tersenyum, sudah datang. Kalau kita datang pertama, saya bertemu dengan saudara saya Mahfud, terus kemudian Badrut Tamam barusan, terus kemudian Al Hasani, ketemu pertama dengan saya bentak-bentak, ketemu berikutnya bentak-bentak lagi, ketemu berikutnya bentak-bentak lagi, pertemuan berikutnya yang biasa bentak-bentak sudah datang. Jika bertemu pertama dengan ramah, bertemu berikutnya misalnya Badrut Tamam, Mahfud dan Al Hasani dengan ramah bertemu, berikutnya ramah bertemu, yang ramah sudah datang. Sehingga apa yang saya sampaikan di sini, kita ini mau menjadi apa saja, mau mencitrakan apa saja, tergantung dari kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa mencitrakan diri kita semuanya orang baik. Kenapa kita harus menjadi orang baik? Kan di pesantren ini dididik, dikader untuk kemudian semuanya menjadi orang baik. Dan keinginan baik itu tidak muncul penilaian dipaksakan ke orang lain, tetapi karena kita melakukan yang baik. Perkara nanti ada orang yang mengatakan pencitraan, ada orang yang mengatakan begitu, biarkan. Karena tidak ada pelaut handal tanpa melewati ombak besar. Tidak mungkin kita ini akan menjadi orang hebat jika tidak diuji oleh sejarah. Tidak mungkin orang nelayan yang datang ke laut akan mendapatkan ikan yang banyak jika tidak pernah bertemu ombak. Karenanya kita ini akan diuji oleh keadaan, akan diuji oleh alam, akan diuji oleh segala sesuatu untuk kemudian semakin sabar, semakin
sidik, semakin tersenyum, semakin bersyukur, untuk kemudian ke depan kita semuanya atau sejarah akan membuktikan bahwa kitalah semua yang akan menjadi generasi hebat itu. Karenanya kalau kemudian karena halangan ekonomi, karena halangan hujan misalnya, karena halangan macam-macam, kita ini sudah tidak memiliki semangat, maka memungkinkan kita tidak akan menjadi generasi hebat. Pastikan semuanya bahwa kita semua ini adalah generasi hebat. Pastikan semua bahwa kita ini memiliki keinginan yang kuat. Pastikan bahwa kita ini semuanya akan menjadi pemimpin masa depan. Pastikan bahwa kita ini akan menjadi orang kaya masa depan. Pastikan bahwa kita akan senantiasa bersyukur untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang lain. Cara itulah yang kemudian harus ditanamkan di pikiran kita semuanya. Oke lah, hari ini ekonomi kita masih terbatas. Oke lah, hari ini kemampuan ekonomi orang tua saya masih terbatas. Tetapi karena keinginan yang kuat, kita akan melakukan perubahan luar biasa. Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga yatim, bukan dari keluarga yang kaya raya, tetapi karena keinginan yang kuat untuk menyebarkan agama yang salam ini, agama yang benar ini, dengan ancaman, hinaan, dan beberapa dinamika yang terjadi pada waktu itu, mampu menerobos dan menjadikan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, menjadikan Islam yang kita cintai, yang kita anut ini menjadi agama yang mulia, dan tidak ada yang lebih mulia dari agama yang kita anut. Karenanya perubahan itu dari mana yang harus kita lakukan sekarang? Dimulai dari mana? Dimulai dari kita sendiri. Bahwa kita mulai dari bersyukur dulu, dimulai dari terus memiliki etos yang bagus, belajar yang bagus, membangun kejujuran di dalam diri kita sendiri, membangun kecepatan dan akselerasi, serta kita harus punya cita-cita. Kenapa kita harus punya cita-cita? Kalau tidak punya cita-cita, kita akan kemana? Kita harus sudah menentukan goal akhir, target akhir. Ketika kita ini sudah dari sini menjadi alumni, hidup di masyarakat, cita-cita kita ini apa? Dan kita berkomitmen mengejar cita-cita itu, dan kita berdoa, berjuang untuk bisa sampai di cita-cita itu. Karenanya saya ingin mengajak kepada kita semuanya, ada yang sudah punya cita-cita belum? Ada yang bisa berdiri berteriak? Satu orang berdiri berteriak, apa cita-citanya? Satu berdiri dan berteriak mengatakan apa cita-citanya? Jika ingin menjadi intelektual muslim, pastikan dari sekarang sudah harus banyak belajar. Jika ingin menjadi ekonom, dari sekarang sudah harus membaca tentang teori dan cara, serta belajar bagaimana menjadi pengusaha sukses. Jika ingin, tahapan-tahapan itulah yang harus kita capai. Ya, tahapan-tahapan itulah yang harus kita lalui bersama. Sehingga generasi hebat itu adalah generasi yang di dalam dirinya menggelora keinginan kuat untuk bisa sampai di cita-cita yang ingin dicapai. Karenanya pastikan bahwa kita akan memiliki semangat hebat. Barusan diteriakan, pemimpin itu adalah kita semuanya. Pemimpin adalah adik-adik sekalian. Jika kita semuanya ingin mencapai itu semua, pastikan bahwa kita ini memiliki semangat dan etos luar biasa untuk itu. Sanggup tidak untuk begitu? Saya tanya lagi, jika punya cita-cita, tanam di pikiran dan hati kita semuanya, saya akan menjadi yang dicita-citakan. Tanamkan di dalam hati dan pikiran semuanya, dan kita akan melangkah pada cita-cita itu. Sanggup enggak? Baru ditambahkan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan dari ikhtiar dan usaha yang kita capai bersamaan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin gimana? Pemimpin muda yang semangat dong, masa lemas? Pemimpin muda
Karenanya janji itulah yang harus ditepati oleh kita semuanya. Ketika kita mengatakan ingin menjadi pemimpin, akulah orangnya, tanamkan di hati dan pikiran kita. Jangan diletakkan di kaki, letakkan di tubuh kita semuanya, dan kita akan berjuang sampai di sana. Selamat berjuang. Mudah-mudahan seluruh santri yang sekarang sedang belajar di pondok pesantren ini, suatu saat ada yang menjadi pengusaha hebat, ada yang menjadi pemimpin hebat, ada yang menjadi intelektual hebat, ada yang menjadi akademisi hebat, dan keseluruhannya menyatu berkontribusi untuk menuju Indonesia maju dan Indonesia hebat masa depan. Kontribusi itulah yang akan dicatat dalam sejarah kehidupan kita semuanya. Jika kita tidak pernah menanam sesuatu yang luar biasa, jangan berharap memetik sesuatu yang luar biasa. Tanam kebaikan itu, berikan sesuatu yang luar biasa. Jika orang menganggap yang sesuatu kita lakukan itu negatif, biarkan. Yang penting hati, cara kita semuanya tulus untuk melakukan sesuatu yang luar biasa itu. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan semuanya menjadi generasi hebat pada depan. Mudah-mudahan semuanya memiliki keinginan dan yang kuat untuk menjadi pemimpin hebat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Bapak Bupati Pamekasan Haji Badrut Tamam. Setidaknya saya ingin membacakan kesimpulan ya untuk materi kali ini. Yang pertama adalah bahwa semua orang punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tinggal bagaimana kita untuk menyiapkan diri kita, baik itu meningkatkan skill kita, kemudian menanamkan ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita, jiwa-jiwa seorang pemimpin, jiwa revolusioner, jiwa-jiwa yang inovatif, jiwa-jiwa yang penuh dengan integritas dan semacamnya. Kemudian bahwa pemimpin itu tidak hanya melulu berkaitan dengan eksekutif dan legislatif, tapi juga memimpin diri kita sendiri atau diri kita pribadi untuk menjadi seorang yang pemenang, seorang yang bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita doakan kepada Bapak Bupati Badrut Tamam ini melalui tema Pamekasan Hebat bisa mensukseskan cita-citanya, benar-benar menjadikan Pamekasan hebat seperti itu. Kemudian saat ini beliau dalam proses kepemimpinannya diuji oleh pandemi ini, perekonomian dan semacamnya terganggu. Mudah-mudahan tetap survive, tetap maju dan bisa mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Dan yang terakhir mungkin perlu kita doakan beliau tidak hanya menjadi pemimpin Pamekasan, tapi menjadi pemimpin di regional Jawa Timur, bahkan di nasional, menjadi pemimpin di Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemberian cindramata kepada pemateri, kami mohon kepada Kiai Amin Rifki untuk memberikan cindramata kepada Bapak Haji Badrut Tamam.
Yang tinggi ya. Untuk moderator. Begini fotonya.